Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti sudah siap. Sekarang duduk yang manis ya. Kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pada suatu hari, seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan bersama di rumahnya. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang itu sedang asik berbicara, tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke rumah orang Farisi itu dengan membawa buli yang berisi minyak wangi. Ketika perempuan itu melihat Tuhan Yesus, perempuan itu mendekati Tuhan Yesus sambil menangis di kaki Tuhan Yesus, dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Kemudian perempuan itu mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Lalu setelah itu perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat wangi. Pada saat itu perempuan itu sangat senang karena dia bisa bertemu Tuhan Yesus, bisa membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat wangi. Tapi ketika Simon melihat Tuhan Yesus bersama perempuan itu, Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini. Kemudian Tuhan Yesus mendengar isi hati Simon. Lalu Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepada Simon. Simon, sini deh. Baik guru, kata Simon kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus segera bercerita kepada Simon. Simon, ada 2 orang meminjam uang kepada seorang bapak. Orang yang satu ini meminjam uang 500 dinar dan yang satu lagi meminjam uang 50. Keesokan harinya, kedua orang yang meminjam uang ini tidak sanggup membayar hutangnya karena mereka tidak punya uang. Lalu mereka datang kepada bapak yang memberi pinjaman itu. Pak, kami tidak mampu membayar hutang kami. Akhirnya bapak yang memberikan pinjaman itu menghapus hutang mereka. Bapak yang memberikan pinjaman itu berkata kepada mereka, kalian tidak perlu lagi mengembalikan uang yang kalian pinjam itu karena saya sudah menghapusnya. Kalian tidak punya hutang lagi kepadaku. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, Simon, siapakah orang yang paling mengasihi Bapak yang menghapuskan hutang itu? Lalu kata Simon kepada Tuhan Yesus, orang yang meminjam banyak tadi. Betul sekali, kata Tuhan Yesus kepada Simon. Simon, dengarkan saya.
engkau mengundang aku datang ke rumahmu, tetapi engkau tidak menyambut aku seperti perempuan ini. Aku datang ke rumahmu, tapi kamu tidak memberiku air untuk membasuh kakiku. Coba kamu lihat perempuan ini. Begitu perempuan ini melihat aku, dia sangat senang. Dia menangis. Dia mendekati aku. Dia membasuh kakiku dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Kemudian perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak yang sangat wangi. Simon, aku tahu bahwa perempuan ini dosanya sangat banyak. Perempuan ini adalah orang yang sangat berdosa. Tetapi aku mengasihi dia. Tetapi aku mengasihi perempuan yang berdosa ini, dan aku mengampuni semua dosa-dosanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai engkau perempuan, aku mengasihimu. Aku mengampuni segala dosa-dosamu. Berdirilah dan pergilah dengan selamat." Kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, "Siapa mengasihi banyak, diampuni banyak." Lalu perempuan itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dari rumah orang Farisi itu. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa-dosa manusia. Nah, sekarang Kak Citra mau bertanya nih sama adik-adik. Di antara adik-adik, siapa nih yang suka menolong? Kemudian, siapa yang selalu mau mengampuni kesalahan orang lain? Wow, pasti semuanya. Iya, pasti adik-adik semua baik, mau mengasihi dan mau mengampuni. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus mau seperti Tuhan Yesus, yaitu selalu mengampuni setiap kesalahan orang lain, selalu mau mengasihi orang lain. Misalnya mau menolong orang lain, menolong teman di sekolah, menolong kakak dan adik di rumah kalau mereka sedang membutuhkan bantuan kita. Misalnya di sekolah kalau ada teman kita yang tidak punya pensil, kita boleh meminjamkan pensil kita kepada dia. Kemudian kalau kita mempunyai 2 makanan, kita boleh membaginya kepada teman kita yang tidak punya makanan. Kemudian kita juga harus selalu menolong papa dan mama di rumah, membantu memberesin rumah, beresin mainan, dan juga menolong yang lainnya. Kita harus menolong mereka. Kemudian kita juga harus selalu mau mengasihi, mengampuni orang lain. Misalnya kalau ada teman yang mencubit adik-adik, adik-adik jangan membalas dia dengan mencubit. Kalau ada teman adik-adik atau orang lain yang memukul adik-adik, jangan membalas mereka dengan memukul lagi, tetapi mengampuni mereka, mengasihi, ataupun tidak membalas kejahatan mereka. Nah, kita harus selalu belajar seperti Tuhan Yesus, mau mengampuni dan mengasihi mereka. Adik-adik harus mengatakan kepada mereka kalau ada teman adik-adik yang jahat ataupun suka usil kepada adik-adik,
Adik-adik harus berkata, "Aku mengasihimu temanku, aku mengampuni kesalahanmu, dan aku mau selalu berbagi kepadamu, sebab Tuhan Yesus mengajari kami untuk selalu mengasihi, menolong, dan mengampuni segala kesalahan." Nah, demikian juga kalau di rumah, papa mama, aku mau membantu memberesin rumah, beresin mainan, dan juga membersihkan tempat tidur. Karena Tuhan Yesus mengajariku untuk selalu menolong orang lain dan juga menolong papa dan mama. Siapa adik-adik? Iya, harus mau menolong, mengasihi, dan mengampuni kesalahan setiap orang. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni, mengasihi, dan menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.